Juga menjadi sorotan adalah penyakit demam berdarah Denggi, saudara. 5 anak balita dan seorang ibu hamil menjadi pasien tambahan yang dirawat di Rumah Sakit Dinas Kesehatan Tentara Bandar Lampung karena demam berdarah Denggi. Lampung kini menempati posisi pertama dengan jumlah kasus DBD terbanyak. Ada lebih dari 3.400 kasus dengan jumlah korban meninggal mencapai 10 orang. Rumah Sakit Dinas Kesehatan Tentara Bandar Lampung selama seminggu terakhir merawat tambahan 5 pasien balita yang terjangkit demam berdarah Denggi. Kini kelima anak balita ini mendapatkan perawatan intensif di ruangan khusus anak. Bukan hanya anak balita, seorang ibu hamil juga tengah dirawat karena DBD selama 4 hari terakhir di rumah sakit ini. Pasien DBD rata-rata mengalami gejala seperti sakit kepala, tubuh lemas, hingga panas tinggi. Udah berapa lama dirawat? Dirawat di sini 3 hari, kalau anak 2 hari. Cuma di rumah ya udah semingguan. Semingguan dulu barusan ke sini ya? Udah berobat pindah sana sini. Katanya sempat pendarahan juga ya Bu ya? Iya, dari hidung. Dari hidung keluarnya. 3 jam nggak berhenti. Itu ibu apa yang? Iya. Ibu ya? Dari jam 5:30 sampai jam 9. Sampai minta rujukan di puskesmas saja masih keluar. Dikompres pakai es batu itu ya baru berhenti. Hingga saat ini tercatat, Lampung merupakan provinsi dengan jumlah penularan DBD tertinggi mencapai 3.431 kasus periode Januari hingga Maret 2020 dengan 13 korban meninggal. Roma Afria Idam, Kompas TV, Bandar Lampung, Lampung. Di Cirebon, jumlah pasien demam berdarah Denggi di Rumah Sakit Daerah Gunung Jati meningkat drastis dibanding tahun 2019 pada bulan yang sama. Musim hujan yang cukup panjang dan kebersihan lingkungan menjadi salah satu faktor peningkatan jumlah penderita DBD. Bayi laki-laki berusia 9 bulan ini sudah 6 hari dirawat di Rumah Sakit Daerah Gunung Jati, Cirebon. Bayi ini adalah salah satu dari puluhan pasien yang sudah dirawat karena demam berdarah. Selama Januari 2020 ada sebanyak 26 pasien yang dirawat di Rumah Sakit Daerah Gunung Jati dari berbagai wilayah di Cirebon. Jumlah ini naik 4 kali hingga 5 kali lipat dibanding Januari 2019 lalu, yang hanya berjumlah 6 orang. Bahkan bila dijumlah sejak bulan Oktober 2019 hingga Januari 2020, penderita DBD mencapai 55 warga. Data ini belum dijumlahkan dengan warga di bulan Februari sampai Maret. Kasus demam berdarah memang untuk 4 bulan terakhir itu lebih meningkat dibandingkan data yang ada di kita 4 bulan terakhir pada tahun yang lalu. Berarti memang terjadi tren atau peningkatan kasus DBD yang dirawat di Rumah Sakit Gunung Jati. Jumlahnya Pak? Seperti pada kalau kita bandingkan pada kasus yang dirawat tahun 2019 untuk bulan Januari 2019 itu kita ada data cuma 6 kasus. Peningkatan wabah demam berdarah ini terjadi karena kesehatan lingkungan yang kurang baik. Selain itu faktor cuaca yakni hujan yang masih terus mengguyur sebagian wilayah juga menjadi salah satu penyebab. Karena semakin banyak genangan, semakin banyak potensi jentik nyamuk berkembang biak. Maka tim medis menyarankan berulang kali membersihkan lingkungan sebagai upaya pencegahan. Muhammad Syahri Romdon, Kompas TV, Cirebon, Jawa Barat.